Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam ruang aula Kartini ini, sudah menyempatkan waktu. Ya, mohon maaf kalau meminta waktu Bapak Ibu. Pada kali ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Jadi dalam CGP ini saya sudah 2 bulan, ya, itu sudah mempelajari 4 modul. Dari satu modul itu ada 4, ya. Modul 1 mengenai pemikiran Ki Dewantoro, modul 1.2 mengenai visi dan misi guru penggerak, modul 3 mengenai disiplin positif, dan modul keempat mengenai budaya positif. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini, izinkan Bapak Ibu untuk menunggu seutuhnya, ya, menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua beban untuk hadir seutuhnya di ruang belajar. Moga pada malam. Ya, terima kasih. Jadi izinkan Bapak Ibu untuk menenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua beban untuk hadir seutuhnya di ruang belajar. Ada masalah keluarga. Ya, lupakan masalah keluarga dulu. Ya. Bapak Ibu, ada suatu kasus, ya. Suatu hari seorang murid terlihat bercanda terus-menerus dengan teman lain sehingga tidak memperhatikan pelajaran. Guru merasa kesal dengan murid tersebut dan meminta murid untuk pindah duduk ke depan agar murid tersebut memperhatikan pelajaran. Apakah tindakan guru tersebut kepada murid merupakan tindakan yang membangun budaya positif di kelas? Silakan sampaikan pendapat Bapak Ibu. Nanti bawa pulpen ke Bapak Ibu. Ya, ini saya bagikan kelas dulu. Pendapat Bapak Ibu. Ya. Ditulis berarti ada. Ya, apakah membangun budaya positif dan kemudian dijelaskan. Nggak apa-apa. Ya, waktunya sudah habis. Silakan ada yang mau berkomentar atau maju ke depan nanti menempel. Saya sudah siapkan kertas, lembar. Nanti Bapak Ibu menjelaskan pendapatnya. Silakan Pak Muzaki.
jika guru tersebut hanya menyuruh murid yang bercanda terus-menerus dengan teman lain, hanya menyuruh dulu depan, saya rasa kurang tepat ya. Sebaiknya selain yang pertama ini juga bisa, tetapi lebih baiknya adalah diberi pengertian bahwa jika bercanda terus-menerus maka akan merugikan orang lain, tidak hanya dirinya sendiri. Jadi tidak hanya langsung, Mas maju depan tanpa ngomong apa-apa, lebih ke diberi pengertian ke murid tersebut bahwa ada dampak negatif jika dia terus melakukan percandaan tersebut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Zaki. Berikutnya Pak siapa? Bu Ali. Baik, kalau menurut pendapat saya, kalau kita menghadapi masalah seperti itu di kelas sebagai guru, kita ingatkan dulu terlebih dahulu. Kalau satu kali masih seperti itu terus, kalau diulangi lagi baru kita minta ke anak untuk duduk di depan. Seperti kalau pendapat saya seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, Mas untuk Bu Arif. Ya. Nah, kita bahas bersama poin-poin penting dalam membangun budaya positif ada 3. Yang pertama yaitu tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Apakah tadi dengan meminta siswa pindah ke depan itu menumbuhkan karakter anak? Masih belum ya. Ya, jadi tujuan budaya positif tidak hanya agar kelas istilahnya kelas aman, kelas damai ya, tapi tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter anak. Monggo Pak Sugeng, terima kasih. Dari Sinar. Ya, tujuannya kedua, poin penting budaya positif yang kedua yaitu tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, kemudian mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya. Tadi jawaban dari Pak Zaki dan Bu Ari sudah sangat tepat sekali ya. Tadi dengan bertanya kenapa bisa ribut dan sebagainya. Kemudian membuat kesepakatan. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan. Jadi tidak langsung kamu pindah ke depan ya, tidak rame ya, tapi membuat kesepakatan dulu sebelum-sebelumnya. Makanya kalau kita mulai tahun ajaran baru, biasanya kita kan membuat kontrak belajar, dalam hal ini kesepakatan bersama agar mendorong motivasi intrinsik agar siswa itu sendiri memiliki kesadaran ya dan tahu konsekuensinya atas tindakannya. Nah, tadi 3 poin tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Masih bisa. Ya, menurut Ki Hajar Dewantoro itu anak bukan kertas kosong. Kalau kita kan berpikirnya awal itu anak ya yang masuk ke SMK 1
terbelakang baik itu seperti kas kosong ya, yang bisa kita gambar sesuai dengan keinginan orang dewasa atau keinginan kita. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara itu anak lahir dengan kodrat yang masih sama-sama, jadi ada istilahnya ada punya potensi sendiri-sendiri yang masih sama-sama. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, kita menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis sama-sama tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sehingga kita sebagai guru ya, sekarang banyak istilahnya pembelajaran berdiferensial, artinya pembelajaran yang memfasilitasi anak untuk tadi menebalkan garis sama-sama tersebut. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira Bapak Ibu di SMK 1 Belakaba itu sekolahnya sudah menyediakan lingkungan yang positif belum Bapak Ibu? Sudah ya? Iya. Dan nyaman ya? Nyaman. Iya. Nah, sekarang kita sedikit bermain. Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Jadi Bapak Ibu bayangkan menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan sampingnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Jadi misalkan Pak Jamal misalkan memegang sesuatu terus Pak Arinya dia menggoda biar mau membuka. Ya. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nah, silakan dicoba. Berarti bukan dengan doa. Ada video sedikit nih. Jangan dulu. Ini sebenarnya sedikit video contohnya ya. Ini misalkan Bapak Ibu yang pilih apa ya kan? Kemudian ada yang menggoda. Ya. Oke, silakan coba berpasangan. Iya, Pak. Baris, apa sih ngomong baris? Perwakilan jenis ke depan Pak Jamal sama Pak Ali. Ini apa ya? Kenapa? Ini gede. Masa bisa? Ya, silakan. Terus pakai uang ini kurang romantis aja. Ini beragam hidup saya Pak. Saya pertahankan sekuat tenaga saya. Saya itu ke Pak Kata boleh Pak? Enggak boleh. Ini masa depan saya ini. Isinya apa itu Pak? Ini rahasia ya. Orang lain nggak boleh tahu. Dalilnya apa Pak? Jangan maksa. Yang saya cuma pengen lihat. Nggak bisa. Nggak ada apa-apanya. Itu kan saya ditekan mobil-mobil. Ya maaf.
Ini mau. ditukar apapun nggak mau. Oke. Idealis saya ya. Ya. Gagal. Ya, untuk terima kasih Pak Jamal sama Pak Arif. Apakah tadi Pak Jamal membuka kepala tangannya? Tidak. Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya diri kita, bukan orang lain. Ya, jawabnya kita sendiri yang memegang kontrol atau kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan itu? Itu bergantung pada diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu siswa juga sama ya. Yang memegang kendali siswa ya mereka sendiri, bukan kita sebagai seorang guru. Nah, teori kontrol menurut William Jason beberapa miskonsep yang kita tidak sadari dalam konteks pendidikan. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi kalau murid tidak mengizinkan mereka sendiri untuk melakukan, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bentukan adalah bentuk kontrol yang akan berlaku hanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah, ya kita sebagai guru kadang mengkritik dan membuat merasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan mungkin justru membentuk sebuah hubungan permusuhan. Nah, kesimpulannya, sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntut tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka menemukan keselamatan dan kesejahteraannya, bukan dengan paksaan atau kontrol yang mengikat, tapi dengan menanamkan nilai-nilai yang tepat agar mereka meyakini, agar menjadi sebuah motivasi internal. Nah, ini materi BK ya. 5 posisi kontrol restitusi menurut Diane Goshen. Ini ada video 5 posisi kontrol. Mungkin yang piket pagi bisa diterangkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pemukul. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima
menyaksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima denda. Posisi pembuat kekerasan bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, Pak. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Yang ketiga, posisi tenang. Naren! Ayo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak tersenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain
berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tua. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau posisi kontrol. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Sedihnya, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai saya alami kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menempatkan disiplin positif dan pihak pada murid.
5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi. Nanti ada berapa posisi kontrol dulu Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama yaitu posisi penghukum, yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi teman, dan yang keempat posisi pengontrol, dan yang kelima posisi manajer. Nah, yang disarankan kita sebagai seorang pendidik ya, yaitu kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Dimulai dengan tindakan bertanya dulu dan membuat kesepakatan. Ya, jadi sudah ada kesepakatan. Terus apa sebenarnya harapan siswa tersebut, dan akibatnya pada posisi manajer itu siswa akan melakukan untuk memperbaikinya sehingga tercipta disiplin dari dalam diri mereka sendiri, ya, bukan orientasi mereka disiplin dari dalam diri mereka sendiri sehingga tercipta motivasi intrinsik, ya. Motivasi perilaku ada 3 macam. Jadi siswa kita ya itu dalam berperilaku memiliki 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, kita mengupayakan agar siswa itu memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri, ya. Berikutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu merupakan ciri identitas gagal, sedangkan untuk konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi merupakan pilihan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Bapak Ibu, ya, kita kan kalau waktu berjaga di depan, ya. Kalau yang membawa siswa yang membawa motor tidak safety, kemudian ban kita gembesi, ya, gembesi, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Termasuk konsekuensi. Kalau Pak, konsekuensi. Kalau yang terlambat kemudian jalan jongkok, hukuman. Tadi kalau konsekuensi itu berarti
sudah ada kesepakatan dengan siswa dan guru, ya. Dan siswa tahu konsekuensinya akan diterima. Jadi menurut saya tadi di Gebesin dan Jalan Jombok itu termasuk konsekuensi karena sudah ada peraturannya, ya. Nah, ini ada pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Bu Ari, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman. Termasuk Bu Erno, hukuman, ya. Termasuk konsekuensi. Kalau ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi, ya. Iya, sanksi atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya. Sebenarnya kalau konsekuensi itu sebenarnya ada hubungannya, ya, antara jangan mengganti kertas karena mencoret-coret, ada hubungannya. Umumnya seperti itu. Kalau kita misalkan mengotori tembok, nah, terus kita diminta untuk membersihkan, itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman, ya. Menyakitkan sih. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi, hukuman, ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, hukuman. Akhirnya menyakitkan, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit.
konsekuensi ya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Kira-kira konsekuensi atau hukuman ya? Konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan tidak diizinkan. Iya, konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas tertinggal pembelajaran. Konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman ya. Kadang-kadang tidak ada hubungannya ya. Mematahkan pensil dengan membersihkan WC ya. Ya betul 12. Nah, tadi kan sudah hukuman, konsekuensi. Nah, yang ketiga itu restitusi. Kita hukuman, konsekuensi, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau restitusi itu ada kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Artinya kalau kolaboratif kan kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau tadi hukuman, konsekuensi itu bukan proses kolaboratif ya, karena hanya satu arah. Daripada restitusi itu proses kolaboratif. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi ada tawarannya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau tadi hukuman dan konsekuensi itu berfokus pada tindakan, sedangkan pada restitusi berfokus pada karakter. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ada video sedikit. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan
Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting. Yakinlah Pak. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk Jadi dalam segitiga restitusi adalah kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Hanya kata akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga, Ya, strukturnya yang pertama kita berikan identitas, validasi tindakan yang salah, dengan mengajukan dan menanyakan keyakinan. yang dapat membuat murid dipercaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidak mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila Ya. Sekarang keyakinan kelas diperoleh dari nilai kebajikan universal yang disetujui semua warga sekolah. Nah, tadi ini segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dalam suatu permasalahan itu ya guru jangan langsung menghukum atau mengkonsekuensi, tapi harus melakukan segitiga restitusi. Kesimpulannya, peran seorang guru sangat penting, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa ya, tetapi juga kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada siswa, sehingga siswa terdorong untuk melakukan nilai-nilai kebajikan dengan memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam mereka sendiri. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang salah.